Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf semuanya dimanapun Anda berada. Sebuah kalimat yang sakral bagi seorang mu'alaf, yaitu bernama syahadat. Kenapa bisa dikatakan sakral? Karena kalimat ini akan merubah cara pandang hidup tentang ketuhanan. Yang tadinya katakanlah Nasrani atau Katolik atau Kristen, sebelumnya mengimani Tuhan Trinitas, 3 dalam 1, kemudian ia harus mengubah menjadi tauhid atau esa yang hanya mengimani satu Tuhan saja. Setelah syahadat, lalu apa? Lalu bagaimana? Pertanyaan seperti ini saya yakin pasti terbersit di dalam pikiran para mu'alaf walaupun sedikit. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang benar-benar belum mengetahui Islam itu apa dan bagaimana. Ustadz Insan LS Mokoginta, seorang kristolog yang cukup terkenal di Indonesia, pernah menulis materi atau artikel yang sangat bagus. Materi ini kita coba usung atau kita angkat dalam pembahasan pada kali ini terkait dengan 7 cara bagaimana menguatkan iman dan Islam para mu'alaf setelah syahadat. Karena banyak ditemukan, contohnya saja saya ketika ngobrol atau berdiskusi atau berbicara dengan narasumber saya, yaitu orang-orang yang mu'alaf. Contohnya saja, kenapa materi ini harus dibahas? Karena ada beberapa mu'alaf yang ia mengatakan ketika diskusi dengan saya bahwa ia itu sempat goyah iman dan Islamnya setelah syahadat. Ada yang dibujuk kembali kepada ajaran sebelumnya, entah itu Nasrani, Katolik, atau Kristen. Ada juga yang diancam dan lain-lain sebagainya, sehingga melunturkan iman dan Islamnya. Nah, insya Allah materi kita pada hari ini adalah tentang 7 cara bagaimana menguatkan iman Islam seorang mu'alaf setelah syahadat. Berikut poin-poinnya. Yang pertama tentang keotentikan isi Alkitab atau Bible. Orang Nasrani sangat yakin jika Alkitab atau Bible adalah 100% wahyu dari Tuhan Allah, yang mana ditulis atas bimbingan Roh Kudus. Sementara mereka mengatakan Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga dikatakan orang yang cerdas dan pintar. Bahkan saking pintarnya, beliau menjiplak Al-Quran dari Alkitab. Jika kita bahas otentikasi Bible, saya sering diskusi dengan para mu'alaf yang mengatakan jika keaslian Bible itu perlu dipertanyakan karena ada ayat-ayat yang menurut mereka janggal. Terlebih, Profesor Redmond dari Utah, Amerika Serikat, menemukan beberapa Bible dari tahun 1400 hingga 1900 yang satu sama lain isinya berbeda-beda. Informasi ini perlu kita jadikan pegangan. Terlebih untuk para mu'alaf bahwa keaslian Bible yang mereka sering sebut Injil dari Isa Al-Masih tidaklah 100% wahyu dari Tuhan. Jika kita berbicara tentang Al-Quran yang menurut umat Nasrani atau Kristen atau Katolik itu buatan Nabi Muhammad, terlebih mereka menuduh jika Nabi Muhammad menjiplak isi Al-Quran dari Bible, perlu kita berikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang atau manusia yang dari kecil hingga beliau wafat tidak pernah bisa membaca dan menulis, atau bahasa lainnya adalah ummi. Jadi secara logika bisa terbantahkan bahwa bukan Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, melainkan Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, misi Yesus menurut Alkitab atau Bible. Benarkah misi atau kerasulan dari Yesus itu untuk seluruh dunia atau hanya untuk Bani Israel saja? Dalam artikel yang ditulis di situs baitulmaqdis.com, ada penjelasan mengenai misi Yesus yang termaktub di dalam Bible. Banyak umat Nasrani yang meyakini jika Yesus diutus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia di dunia berdasar beberapa ayat Bible, di antaranya pada Matius ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini adalah satu dari sekian banyak ayat yang menurut 76 ahli ilmu pengetahuan seluruh dunia yang berkumpul dalam seminar The Five Gospel
masuk ke dalam kategori ayat black print verse. Saat itu ada 5 Bible yang diuji oleh para ahli tersebut. Mereka memberikan warna untuk menilai otentifikasi dari tiap-tiap ayat. Jika dicetak huruf red, artinya that is Jesus atau ucapan Yesus dan memiliki nilai 3. Jika dicetak huruf pink, itu berarti sure, sound like Jesus atau artinya terlihat seperti ucapan Yesus. Nilainya adalah 2. Selanjutnya, jika dicetak huruf gray, itu artinya will maybe atau artinya mungkin saja dari Yesus. Nilainya adalah 1. Dan jika dicetak huruf black, itu artinya Jesus didn't say this. There's been some mistake. Artinya Yesus tidak mengatakan ini dan ada masalah pada ayat tersebut dan memberikan nilai 0. Ternyata semua ayat-ayat emas yang jadi andalan dan acuan umat Kristiani dicetak dengan huruf black. Artinya Yesus tidak mengatakannya dan ada yang salah pada ayat tersebut. Yang ketiga, tentang ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan atau ia hanya seorang utusan dari Tuhan? Umat Nasrani memang meyakini jika yang disalib itu adalah Yesus atau Nabi Isa Al-Masih. Ini tertulis dalam Bible mereka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158, sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Isa Al-Masih bin Maryam, melainkan orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa Al-Masih. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke hadiratnya. Lalu pertanyaannya, siapa yang disalib? Menurut Ustadz Insan Mokoginta almarhum, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot atau biasa dikenal sebagai pengkhianat. Kemudian umat Nasrani juga mengimani perkataan Yesus saat disalib yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Jika Yesus diakui sebagai Tuhan oleh umat Nasrani, lalu kenapa Yesus itu meminta tolong kepada Tuhan yang lain? Atau bisa dikatakan, lalu kenapa Tuhan meminta tolong kepada Tuhan yang lain? Bukankah Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu? Kemudian jika Yesus mati untuk menebus dosa, logikanya ia tidak perlu berteriak minta tolong, melainkan harus pasrah, rela, dan ikhlas. Selanjutnya, jika Yesus dianggap Tuhan, tentu tidak ada yang bisa mencabut nyawanya, karena dia adalah Tuhan. Ini beberapa bukti saja yang bisa menguatkan iman Islam kita sebagai Muslim, khususnya para mu'alaf tentang ketuhanan Yesus yang terbantahkan oleh data dan fakta historis. Yang keempat, kematian Yesus disalib. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus atau Isa Al-Masih, melainkan Yudas Iskariot sang pengkhianat, orang yang diserupai wajahnya oleh Allah. Mereka juga meyakini bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia. Apakah benar yang tertulis di dalam Bible bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia? Dalam Matius ayat 11-26 dan Markus ayat 1-15 ada kalimat yang menjelaskan bahwa Yesus mati bukan untuk menebus dosa, tapi karena korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Potongan ayat tersebut berbunyi, "Ia, Pilatus, memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki." Kemudian di ayat lain tertulis, "Ia, Pilatus, memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki." Yesus mati karena korban ketidakadilan hukum pada waktu itu. Karena hasutan imam-imam, tua-tua, ahli Taurat, dan mahkamah agama. Secara logika, mestinya yang disalib itu adalah Barabas, karena dia adalah seorang pembunuh. Jika Pilatus penegak hukum yang adil dan benar, mestinya yang dibebaskan adalah Yesus. Betul kan? Yang kelima, kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Jika Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya dia bisa melakukan apa saja, dan dia bisa mewujudkan apa saja yang dia inginkan. Namun dalam Bible ada bukti bahwa Tuhan Yesus tidak sehebat itu. Contoh dalam Yohanes ayat 30 dikatakan bahwa Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian pada Lukas ayat 43-44 dikatakan bahwa
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh ia berdoa. Di sini Yesus mendapat kekuatan dari entitas lain, yaitu malaikat. Jadi ini mematahkan teori tentang ketuhanan sebenarnya. Maka dari itu, jika ada Tuhan yang masih menerima bantuan dari entitas lain, ini keluar dari teori ketuhanan. Yang keenam, nabi-nabi dalam Alkitab. Dalam Bible ada juga kisah atau informasi nabi-nabi yang diutus oleh Allah menurut mereka. Namun ada beberapa perbedaan antara Alkitab atau Bible dengan Al-Quran. Meskipun ada beberapa nabi yang sama disebutkan di sana, yaitu Sulaiman, di sana adalah Solomon, di kita Yusuf, di sana adalah Yosef. Namun jika ditelisik, ada beberapa kalimat-kalimat pada ayat Bible yang katanya ditulis oleh seorang nabi, justru tulisannya atau kalimatnya adalah kalimat yang vulgar, atau bisa jadi atau bahkan sampai mendekati kata porno. Contohnya dalam surat Raja-Raja ayat 3 dikatakan, ia, Nabi Salomo, mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu lebih menarik dari Tuhan. Kemudian Nabi Yehezkiel banyak menulis ayat-ayat porno atau vulgar, seperti dalam surat Yehezkiel ayat 7-8. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Kemudian pada Yehezkiel ayat 3 dikatakan juga bahwa mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Menurut saya ini sangat miris sekali ya. Ini perbedaannya itu jauh sekali dibanding dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu tertata rapi, tidak ada kalimat-kalimat yang vulgar, apalagi porno. Contohnya saja, Fir'aun itu bukanlah nama asli raja yang ada pada zaman Nabi Musa. Tapi Allah itu menutupi nama aslinya. Bahkan ya, Allah itu menutupi makhluk atau manusia yang ingkar kepadanya, tidak mau disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ini sangat-sangat kontradiksi sekali ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah ketika kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh istri seorang pejabat kerajaan pada waktu itu. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya siapa perempuan tersebut. Karena ini adalah bahasa kesantunan dari Allah. Jadi kita bisa bedakan ya, buat para mu'alaf ya, mana kitab yang memang itu kalimatnya itu adalah benar-benar dari Tuhan, mana yang ayat-ayatnya itu bukan berasal dari Tuhan. Yang ketujuh, ayat-ayat kontradiksi dalam Alkitab. Ustadz Insan LS Mokoginta almarhum sudah mengumpulkan beberapa materi tentang ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Alkitab atau Bible. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah, pertama pada Samuel ayat 4 dikatakan bahwa Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda. Sedangkan pada Tawarikh ayat 4 dikatakan Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan kuda. Ada perbedaan jumlah tawanan berkuda dalam dua ayat tersebut. Selanjutnya pada Lukas ayat 26 tentang membawa kayu salib. Dikatakan bahwa ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sedangkan pada Yohanes ayat 17 dikatakan bahwa sambil memikul salibnya, Yesus, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yang satu ayat menjelaskan yang membawa kayu salib itu adalah Simon, yang ayat lainnya menjelaskan bahwa yang membawa salib itu adalah Yesus itu sendiri. Kemudian tentang Maria Magdalena yang pergi ke kuburan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Sedangkan pada Yohanes ayat 1 dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di sini jelas ada perbedaan. Yang satu ayat mengatakan setelah terbit matahari baru pergi ke kubur Yesus. Yang kedua saat masih dalam keadaan gelap baru pergi ke kubur Yesus. Lalu yang benar yang mana? Sahabat, ketujuh poin tadi adalah materi-materi yang dirangkum dari seorang kristolog cerdas di Indonesia yang bernama Ustadz Insan LS Mokoginta almarhum. Dari ketujuh poin ini diharapkan bisa menjadi pegangan untuk menguatkan keimanan Islam para mu'alaf setelah syahadat agar tidak goyah kembali. 7 poin ini juga bisa menjadi pegangan umat muslim agar bisa menangkal ajakan-ajakan para misionaris untuk bisa masuk ke dalam agama Nasrani, Kristen, ataupun Katolik. Oke sahabat, semoga bermanfaat materi ini dan konten ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share konten ini jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mu'alaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.